ketemu lagi dengan ATM Channel. Kali ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Disimak ya. Sebelum kita membahas mengenai apa saja dan di mana saja hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia yang dianggap punah, maka kita akan mengetahui dulu tentang tempat-tempat pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Ada yang disebut dengan cagar alam. Cagar alam adalah tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Tempat di situ dijaga ketat, tidak boleh sembarang orang masuk di dalamnya. Jika akan penelitian di dalamnya harus dengan izin tertentu. Contohnya adalah cagar alam Rafflesia yang ada di Bengkulu dan banyak lagi yang ada di Indonesia. Sementara Suaka Marga Satwa itu apa? Adalah tempat perlindungan hewan langka atau yang hampir punah, yang di sini adalah berisi hewan-hewan tertentu yang sudah dianggap hampir punah seperti gajah, orangutan, komodo, dan lain-lain. Yang ketiga adalah adanya Taman Nasional. Apa itu Taman Nasional? Tempat perlindungan hewan dan tumbuhan dengan ekosistem tertentu, dengan tujuan tertentu seperti penelitian, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Adapun contoh daripada Taman Nasional yaitu Taman Nasional Baluran yang ada di Jawa Timur, kemudian Taman Nasional Gunung Lawrence yang ada di Papua, serta banyak lagi yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah tempat penangkaran. Apa itu? Tempat perlindungan dan pengembangbiakan hewan langka yang ada di Indonesia. Di sini para ahli berkumpul untuk membantu pengembangbiakan hewan-hewan langka yang memang sulit di dalam berkembang biak. Itulah tempat-tempat pelestarian hewan langka yang ada di Indonesia. Hewan langka pertama yang kita pelajari adalah harimau. Harimau. Lihat ya. Harimau ini mempunyai ciri yang sangat khas, yaitu ukurannya lebih kecil daripada harimau biasanya. Kemudian lorengnya sangat jelas, coraknya dan sangat rapat loreng-lorengnya. Dan ini merupakan ciri khas daripada harimau Sumatera yang merupakan hewan khasnya Indonesia. Nah, harimau ini banyak dilestarikan di Suaka Marga Satwa Gunung Lauser yang ada di Aceh. Adalah penyu. Penyu ini hampir punah karena apa? Karena setiap orang itu memburu tukik atau anak penyu serta telurnya. Penyu ini banyak dilestarikan ada di Tanjung Benua Bali, Gili Indah Nusa Tenggara Tengah, serta Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat, dan ada juga di Pulau Pramuka yang berada di Kepulauan Seribu. Hewan langka berikutnya adalah badak. Kita lihat badak, ciri khasnya adalah kepalanya terdapat cula. Ya, maka dikatakan dengan badak bercula satu. Cula itu merupakan kumpulan rambut yang mengkeras yang ada di bagian kepalanya. Nah, culanya itulah yang secara mitos kata orang bahwa cula itu bisa digunakan sebagai obat yang sangat ampuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Untuk itu, alasan itulah badak ini banyak diburu sehingga populasinya semakin menurun. Untuk itu, badak ini dilindungi dan banyak dilestarikan ada di Suaka Marga Satwa yang ada di ujung kulon Banten. Burung yang sangat indah ini, burung yang sangat menawan ini adalah namanya cendrawasih. Cendrawasih ini mempunyai burung yang sangat menawan, maka disebut dengan bird of paradise atau burung surga. Burung ini terdapat di Suaka Marga Satwa Wasur yang ada di Merauke, Papua. Gajah ini merupakan hewan besar yang mempunyai kaki 4 yang besar dengan hidung yang panjang yang disebut dengan belalai. Kemudian hewan ini banyak ditemukan di Sumatera karena tempat pelestariannya Suaka Marga Satwanya ada di Waikambas, Lampung, Sumatera. Hewan ini di Waikambas dilatih untuk bermain bola, membajak sawah, juga digunakan sebagai tunggangan untuk wisata keliling hutan yang ada di Lampung. Untuk itu, hewan ini banyak sekali terdapat di daerah Sumatera. Perhatikan gambar berikut, yaitu gambar komodo. Komodo itu
merupakan kadal raksasa yang dia berperan sebagai maskot dari bangsa Indonesia di mata dunia. Komodo banyak dilestarikan di Pulau Komodo, NTT. Wow, suaranya merdu sekali. Selain suara, dia juga mempunyai bulu putih yang sangat bagus sekali, ya. Ini namanya adalah jalak Bali. Jalak Bali bulunya putih, di kepala ada sundarnya yang sangat bagus, kulit matanya berwarna biru. Ini banyak terdapat di daerah Bali dan banyak terdapat di Suaka Marga Satwa Bali Barat. Burung ini disebut dengan burung merak. Dia mempunyai bulu dengan warna corak yang sangat indah, ekornya yang panjang dan bisa mengembang sangat lebar dengan warna-warna yang sangat indah sekali. Untuk ini burung merak ini banyak diburu karena bulu yang bagus tadi digunakan untuk apa? Digunakan untuk hiasan topi, hiasan baju, juga untuk cendera mata. Maka dari itu ini dilestarikan. Ditemukan di mana? Di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur, juga ada di Suaka Marga Satwa Alas Purwo. Hewan berikutnya ini adalah rusa. Rusa ini mempunyai ciri-ciri tanduknya yang bercabang-cabang, bergerombol begitu. Dan hewan ini dilindungi, kenapa? Karena setiap orang itu memburu rusa, ingin diambil tanduknya sebagai hiasan atau untuk cindera mata dan alat kerajinan yang lainnya. Untuk itu dilestarikan di mana? Di Suaka Marga Satwa Ujung Kulon, Banten. Hewan ini adalah anoa, mirip sapi tetapi agak lebih kecil, ya. Hewan ini banyak terdapat di Sulawesi dan dilestarikan di Suaka Marga Satwa Buton Utara. Hewan berikutnya adalah orangutan. Orangutan ini merupakan kerabat dekat dari kera, dengan ciri wajahnya memelas, ya, kayak kasihan seperti itu. Nah, ini dilestarikan di Suaka Marga Satwa Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Oh, hewan ini yang sangat indah sekali corak pada badannya, totol-totol yang merata pada badannya, juga ukuran tubuh yang lebih kecil dan memiliki penglihatan serta penciuman yang sangat tajam. Ini adalah macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa ini dilestarikan di Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat. Nah, sekarang kita akan belajar juga, mengetahui juga tentang tumbuhan yang langka dan dilindungi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita lihat bunga yang tidak asing lagi buat kita karena gambarnya sering banyak terlihat, ya, di mana-mana. Ini adalah bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Bunga ini mempunyai ciri jika mekar daunnya tidak sekat seperti bangkai, maka kadang dikatakan sebagai bunga bangkai. Tanaman ini merupakan tanaman parasit. Karena apa? Dia menumpang pada tanaman yang lainnya. Tanaman induknya biasanya lebih besar dari dia. Kemudian bunga ini banyak sekali ada di daerah Bengkulu, ya. Ada di Cagar Alam Batangko di Sumatera Utara. Kita lihat bunga berikutnya adalah bunga yang tingginya hampir 4 meter, lebih tinggi daripada manusia. Ini adalah bunga bangkai atau Amarpalus titania. Nah, bunga ini banyak terdapat di Cagar Alam Kerinci Jambi. Juga ada di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda, Bandung. Bunga ini juga mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya, bau bangkai, maka dikatakan juga sebagai bunga bangkai. Bunga ini adalah bunga Edelweiss Jawa. Bunga ini banyak terdapat di lereng gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Bunga ini punah kenapa? Karena banyak para pendaki mengambil, memetik untuk dibawa pulang sebagai cindera mata. Bunga ini banyak terdapat atau dilestarikan di wilayah Cagar Alam Gunung Papandayan, Gunung Gede, juga Gunung Pangrango yang ada di Jawa Barat, yaitu pohon damar. Pohon ini mempunyai tinggi 60 meter.
Pohon ini digunakan untuk kayu sebagai bangunan dan getahnya juga dimanfaatkan manusia. Berikutnya tanaman pohon ulin atau juga disebut dengan kayu besi. Kenapa dikatakan dengan kayu besi? Karena kayunya yang sangat kuat dan keras. Digunakan untuk bangunan, jembatan, kapal laut, banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Lihatlah tanaman yang bentuknya sangat unik ini, namanya adalah kantong semar. Kenapa dikatakan kantong semar? Karena ujung daunnya berupa kantong. Kantong ini digunakan untuk menangkap serangga. Karena kantong semar ini termasuk tanaman insektivora, yaitu menangkap serangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kantong semar ini banyak ada atau habitatnya ada di daerah rawa-rawa. Tanaman ini adalah tanaman cendana. Cendana ini banyak terdapat di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Banyak diambil batangnya karena baunya sangat harum, digunakan untuk minyak atsiri dan bahan kerajinan yang lainnya. Sementara tanaman berikutnya ini yang sangat unik berada di wilayah Sumatera, namanya adalah daun payung. Ia mempunyai daun yang besar, lebar, dan kuat. Digunakan untuk atap rumah di wilayah Sumatera. Nah, demikian tadi anak-anak semuanya, kita sudah belajar tentang hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Untuk itu, setelah kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab kita adalah untuk melestarikannya. Bagaimana cara melestarikannya? Ada beberapa cara melestarikannya. Misalnya, satu, dengan cara mendirikan cagar alam. Yang kedua, mendirikan suaka marga satwa. Ketiga, mendirikan penangkaran. Kemudian yang keempat adalah mendirikan taman nasional. Serta melarang adanya perburuan liar. Dan jika terpaksa menebang harus menggunakan tebang pilih tanam. Dan dilindungi dengan undang-undang perburuan serta undang-undang penebangan, maka hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia akan tetap lestari. Oke, dijaga ya kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia tercinta kita ini. Demikian tadi materi kita pada hari ini. Semoga kalian jelas ya. Untuk itu, jangan lupa di-subscribe ya, biar kita ketemu lagi dengan video pembelajaran IPA berikutnya bersama dengan Atik and Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.